Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini kita akan belajar terkait cara paling mudah dan cepat dalam memahami penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang menggunakan aplikasi Excel. Jadi di sini sebenarnya saya akan memperlihatkan sudah ada beberapa aplikasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya untuk penyusunan laporan keuangan sebagai lampiran bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan pelaporan SPT tahunan 2022-nya. Jadi seperti yang diketahui batasnya itu sampai 30 April 2022 ini. Jadi misal dalam studi kasus nanti itu kita akan membuat laporan keuangan untuk 1 tahun pembukuan, yaitu dari tahun 2021. Nah, cuma dalam kasus ini saya hanya akan memperlihatkan tidak secara full 12 bulan, tapi hanya memberikan contoh seperti apa mudahnya menyusun laporan keuangan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Oke. Sebelum kita mulai untuk proses pembelajarannya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Oke, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Ya, di sini jika teman-teman lihat, saya perlihatkan dulu beberapa aplikasi. Nah, di sini saya sudah ada, karena ini perusahaan dagang berarti harus ada quantity juga untuk inventory atau stoknya. Jadi di sini ada aplikasi Excel akuntansi latihan. Sebenarnya aplikasi ini teman-teman sudah kalau mengikuti video saya sudah pernah membuatnya, dan ini adalah tahap yang terbaru, yaitu modifikasi sampai dapatkan file seperti ini. Kemudian nanti link untuk proses pembuatannya saya akan bagikan di deskripsi video, teman-teman bisa ikuti. Ataupun misalkan kalau teman-teman ingin langsung file jadi atau file belajarnya, nanti teman-teman sesuaikan saja dengan deskripsi yang ada di video. Kemudian yang kedua adalah aplikasi penjualan 2022. Ini pun aplikasinya teman-teman sudah buat di seri pembuatan aplikasi penjualan 2022 kita. Nanti teman-teman silahkan di update juga, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah daftar aset tetap. Ini juga membantu bagi teman-teman dalam penyusunan laporan keuangan karena sudah menghasilkan rekap berdasarkan jenis aset. Kemudian yang perlu teman-teman pahami bahwa lampiran dari SPT tahunan itu adalah salah satunya adalah daftar aset tetap ini. Hanya saja formatnya tidak full mengikuti, yang pastinya datanya itu yang diperlukan sudah ada di dalam format ini. Nanti teman-teman sisa pindahkan saja ke formnya. Oke. Ini juga sudah ada proses pembuatannya. Kemarin kita sudah buat proses pembuatannya, kemudian ada revisinya juga. Nanti teman-teman silahkan cek juga di deskripsi video ini. Nah, ini adalah 3 aplikasi yang ada proses pembuatannya. Kemudian di sini ada aplikasi Exact VS02. Jadi aplikasi Exact ini sebenarnya dia tidak ada proses pembuatannya karena memang khusus bisnis. Nah, untuk keseluruhan video ini, file ini, jika teman-teman berminat untuk mendapatkannya, itu teman-teman silahkan dicek deskripsi video ini. Nanti bisa kita diskusikan terlebih dahulu seperti apa kebutuhannya. Oke. Kalau misalkan kebutuhannya yang simple saja, yang sederhana, kemudian neraca laba rugi, neraca lajur, buku besar, dan buku pembantu hutang piutang, itu cukup menggunakan aplikasi latihan ini yang pernah kita buat, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman butuhnya yang lengkap, yang komplit sampai ada analisanya, kemudian laporan 12 bulan,
arus kas, perubahan ekuitas, rekap cabang. Jadi laporan per cabang atau laporan per outlet atau laporan per divisi. Kemudian ada laporan per project juga. Itu bisa teman-teman menggunakan aplikasi Exact VS02 ini. Nah, ini intinya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Dalam menyusun laporan keuangan, sebenarnya teman-teman perlu pahami beberapa poin dulu. Oke. Yang pertama kita buat dulu untuk nama usahanya. Di sini kita akan buat dulu sesuai dengan aplikasi yang ada di penjualan, itu Allshop ya. Jadi kita contoh saja Allshop dulu. Jadi ini ada Allshop AW. Kita samakan semua teman-teman. Jadi kita samakan ini Allshop AW, kemudian dia file ini Allshop AW. Jadi harapannya saya teman-teman dengan mempelajari video ini, teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran untuk penyusunan laporan keuangan usahanya. Jadi di sini saya menggunakan usaha jenis usaha dagang dulu teman-teman ya. Jadi beli barang kemudian langsung dijual. Oke. Yang selanjutnya saya bantu rekapkan dulu. Yang pertama teman-teman harus sesuaikan adalah periode laporan atau tanggal cut off-nya. Jadi sebelum memulai teman-teman harus tentukan dulu. Misalnya teman-teman ingin membuat laporan keuangan dari periode Januari sampai dengan Desember 2021. Berarti teman-teman harus siapkan saldo atau data terkait semua akun yang digunakan itu, yang utamanya di neraca itu per 31 Desember 2020. Jadi misal teman-teman ingin buat yang kita mulai Januari, berarti nanti saldo yang ibaratnya saldo awal yang digunakan itu berarti 31 Desember 2020. Nah, seperti apa yang diperlukan? Yang kedua adalah akunnya. Jadi butuh akunnya teman-teman ya. Kita cek dulu, kita siapkan dulu untuk ininya teman-teman. Kita akan buat dulu untuk filenya supaya teman-teman ada gambarannya dulu seperti apa. Jadi yang pertama teman-teman perlukan adalah penentuan tanggal cut off. Nah, yang kedua teman-teman harus sesuaikan list akun yang dibutuhkan. Oke, ini yang kedua teman-teman. Jadi yang kedua adalah akun. Nah, sebenarnya akun itu ibaratnya adalah rekening atau apa istilahnya, yang lebih simpelnya itu teman-teman mengelompokkan semua jenis transaksi itu berdasarkan nama. Jadi yang bisa teman-teman lacak nantinya. Misal teman-teman ada pembayaran gaji, maka teman-teman membuat akun istilahnya itu akun biaya gaji atau gaji. Kemudian teman-teman bayar listrik, teman-teman buat akunnya untuk biaya listrik. Nah, kapan teman-teman harus membuat akun? Jadi menurut saya pribadi teman-teman ya, akun yang teman-teman buat itu apabila sifatnya itu teman-teman akan rutin. Jadi akan rutin laksanakan atau rutin keluarkan kalau misalkan itu biaya. Jadi misalkan gaji itu sifatnya bulan ini bayar gaji, bulan depan bayar gaji dan seterusnya, berarti itu harus teman-teman rekap supaya
teman-teman bisa menganalisa seperti apa pembayaran gaji setiap bulannya. Jadi seperti itu. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman rutin gunakan, ya teman-teman harus buatkan menjadi sebuah akun. Nah, bagaimana kalau tidak rutin? Ya tinggal dimasukkan saja apakah itu biaya lain-lain atau pendapatan lainnya. Jadi seperti itu yang sifatnya tidak rutin. Untuk di aplikasi AdSense sendiri, daftar akunnya sebenarnya saya sudah buat pengelompokannya. Di video saya sebelumnya juga saya sudah pernah bahas, jadi saya tidak terlalu membahas di sini karena teman-teman bisa review video lama saya, itu sudah ada pengenalan tentang akun dan saldo normalnya. Saya hanya membahas sekilas saja. Jadi pengelompokan akun itu secara garis besar itu terdiri dari aset lancar. Ini secara garis besarnya itu, kelompok besarnya itu dulu adalah aset, kemudian ada kewajiban, kemudian ada ekuitas atau modal, kemudian ada pendapatan dan biaya-biaya atau beban. Nah, 5 kategori besar ini yang sebenarnya akan kita jabarkan secara detail nantinya. Kita bagi menjadi aset, misalkan aset lancar, kemudian aset tetap, aset lain-lain. Kemudian ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, kemudian kewajiban lainnya. Itu teman-teman bisa kelompokkan sendiri. Untuk detailnya teman-teman bisa cek video saya, nanti saya masukkan juga di deskripsi video ini, atau teman-teman bisa mempelajari kembali dasar dari akun ini di buku teman-teman ataupun searching di Google teman-teman ya. Silahkan dicek sendiri. Nah, kita anggap dulu karena tadi sudah ada periodenya 31 Desember 2020. Teman-teman ada kas tunai yang tersisa. Jadi teman-teman harus tahu berapa saldo awalnya. Misalkan oke, kita buka dulu. Misalkan di sini ada 50.000. Jadi pas di akhir periode Desember 2020 teman-teman setelah cek kasnya ada 50.000. Kemudian uang yang di bank, misal teman-teman ini ada kas tunai, kemudian ada bank BCA. Ini contoh saja bank BCA. Teman-teman ada uangnya itu misal 1.200.000. Ini contoh saja. Nah, berarti kita sudah punya saldo awal untuk aset itu 1.250.000. Kemudian untuk persediaan, anggap karena ini adalah perusahaan yang kita demokan adalah dagang, berarti teman-teman punya saldo stok. Nah, saldo stok ini untuk teman-teman isi, misalkan nilainya ada berapa, itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang kita buat sebelumnya. Jadi ini bisa dipergunakan. Kita ganti dulu ini bulan 1 supaya sama semua teman-teman. 2021 sampai 31 Desember 2021. Jadi untuk pelaporan SPT tahunannya. Kemudian di bagian produk ini teman-teman sisa isikan. Misal teman-teman ada produk A, kemudian produk B dan produk C. Itu teman-teman sudah ini kan petakan. Jadi untuk istilahnya detailnya teman-teman saya tidak perlu jelaskan untuk fungsinya, karena sebenarnya di pada saat proses pembuatan atau reviewnya juga ini saya sudah jelaskan fungsinya. Jadi ini hanya langsung praktek penggunaannya. Nah, ini adalah stoknya teman-teman. Teman-teman isikan misalkan ini 15.000. Jadi kita 15 kuantitinya. Jadi ada 15 pieces untuk produk A, kemudian 15 pieces untuk produk B, dan produk C kita coba ubah menjadi 20 pieces. Kemudian HPP-nya, modalnya teman-teman ya, anggap kita ubah dulu karena ini produknya Allshop, berarti kita buat saja dulu simulasinya. Yang satu 35.000, yang produk B itu 50.000 modalnya. Ini HPP ini adalah modal per unitnya teman-teman ya, per piecesnya. Kemudian di sini
produk C itu 55.000. Oke, ini adalah produknya teman-teman. Kalau misalkan banyak ya silahkan diisi saja. Di bagian akhir ini ada 2.375.000. Jadi teman-teman bisa memasukkan kembali ke bagian persediaan. Ini teman-teman, saldonya ini 2.375.000. Jadi kalau ditanya di mana rinciannya ya teman-teman bisa print dari sini saja teman-teman ya. Ini bisa teman-teman filter, bisa seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti yang teman-teman lihat sendiri, itu sudah rapi. Jadi ini teman-teman dasarnya untuk membuat saldo awal kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan file ini. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ingin menggunakannya karena mungkin teman-teman sudah ada aplikasi sendiri, ya silahkan teman-teman gunakan saldo yang ada di aplikasinya. Kemudian kita anggap bahwa di sini kita punya aset tetap teman-teman ya, aset tetap. Untuk kalau teman-teman sudah punya pencatatan sebelumnya, teman-teman sisa masukkan saja berapa sih aset yang teman-teman miliki. Nah, kalau misalkan belum ada formatnya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi aplikasi daftar aset tetap yang teman-teman sudah pernah buat juga. Anggap ini kita buat contoh dulu. Jadi di sini saya sudah buat beberapa contoh jenis aset, ada tanah, kemudian ada bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, mebel atau perabot. Jadi ini sudah saya aturkan pengelompokannya, ada yang tidak tersusutkan karena tanah teman-teman ya. Kemudian bangunan, kendaraan, mesin. Nah, umur ekonomisnya saya juga sudah aturkan. Anggap di sini umur ekonomisnya kita 4 tahun, kendaraan kita 4 tahun, mebel atau perabot ini bisa sampai 5 tahun seperti itu misalkan ya. Ini contoh saja, kalau lebih detailnya teman-teman silahkan pelajari sendiri untuk penentuan umur ekonomis. Bisa berpatokan dengan penentuan umur ekonomis yang masa manfaatnya telah teman-teman bisa peroleh di Google berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku teman-teman. Nah, setelah teman-teman isi, kita pindah ke daftar aset. Saya akan hapus dulu. Saya akan hapus beberapa teman-teman ya. Jadi yang berwarna ini teman-teman tidak usah hapus karena itu ada formulanya. Nah, jadi seperti ini. Kita setup dulu berdasarkan tanggal bulan Desember tahun 2020. Nah, ini ada Desember 2020. Anggap saja bahwa teman-teman punya motor, ini contoh saja Yamaha Mio Z. Oke. Jadi ini keterangannya ini dulu kita akan buat kendaraan. Di keterangannya ini Yamaha. Jadi detailkan saja teman-teman. Yamaha Mio Z, bisa tahunnya juga bisa dimasukkan, misal tahun 2000 di sini 2013 ya. Atau kita ambil 2015 saja. Nah, ini belinya, jadi tanggal belinya teman-teman harus isi. Misal tanggal belinya teman-teman untuk mempermudah supaya ada perhitungan penyusutan, kita buat 2017 teman-teman ya, supaya ada 3 tahun. AT002 kita buat ini tanggal belinya 2017. Jadi tanggal 25 Februari 2017. Kemudian yang kedua, teman-teman sudah ada mesin dan peralatan, atau ini adalah laptop Lenovo. Misal ini contoh saja. Jadi ada Lenovo. Kemudian tanggal belinya misalkan kita beli di bulan 3 tahun 2018. Oke.
Untuk bulan penyusutannya teman-teman isikan tanggal berapa, karena ini bulan 2 dan di akhir misal kita mulainya di Maret teman-teman. Karena ini di Maret maka kita mulainya di bulan April untuk tanggal belinya. Kalau bulan 3 kan berarti kita gunakan penyusutannya itu mulai hitung di bulan berikutnya saja. Jadi seperti itu. Tetapi kembali lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Ini 2017 dan 2018. Kuantitinya ya kita buat satu saja di sini. Ini kita buat satu saja juga. Harga perolehannya kita buat di sini. Untuk laptopnya itu harganya 5 juta. Anggap ya. Kita beli 5 juta. Kemudian untuk harga perolehannya kita masukkan, misalkan motor ini kita beli dulu harga 17 juta. Nah, ini sudah otomatis total perolehannya. Jadi nilai sisa kita anggap 0 dulu supaya pas habis. Berarti secara otomatis teman-teman sudah bisa lihat bahwa untuk depresiasinya, akumulasinya sudah sebesar 16 juta. Kemudian untuk yang satu, yang laptop itu sudah 3 juta. Jadi masih ada penyusutannya di sini teman-teman. Jadi Desember 2020 berarti dari 2017 ke 2020 ini masih tersisa teman-teman. Untuk pembuatan saldo awalnya yang tadi teman-teman sisa masukkan angka yang ada di sini teman-teman. Nilai perolehan 17 juta dan 5 juta. Ini untuk kendaraan dan mesin dan peralatan. Kita masuk dulu ke bagian ini teman-teman. Ini ada kendaraan, kita isi 17 juta. Jadi kalau misalkan diminta rinciannya bisa teman-teman gunakan yang penyusutan tadi. Kemudian mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ini kita buat tadi 5 juta. Akumulasi penyusutan, jadi akumulasi penyusutan kendaraan, kemudian akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, tetap kita ambil pada tabel ini teman-teman. Kita hilangkan dulu untuk yang blanks. Jadi ini juga sisa langsung di print out saja teman-teman. Oke, kita ambil akumulasi penyusutan, berarti ini teman-teman 16.291. Jadi bisa di copy, kemudian pindahkan ke file ini, tapi pastenya jadi kalau misalkan teman-teman ingin copy paste itu harus paste spesial, kemudian pilih value-nya saja atau nilainya. Kemudian di bagian yang kedua ada akumulasi penyusutan untuk mesin dan peralatan. Jadi mesin dan peralatan kita klik kanan, pilih paste value. Nah, ini sudah masuk bahwa aset teman-teman sudah ada semua secara keseluruhan 45.354.167. Nah, sebenarnya di Exact VS02 ini daftar asetnya saya sudah masukkan ke dalam satu aplikasi. Jadi teman-teman bisa lebih mudah lagi. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang file latihan itu teman-teman bisa input secara terpisah. Itu tidak ada masalah sebenarnya teman-teman ya. Jadi tinggal copy paste seperti ini saja. Tapi untuk penyusutan ini teman-teman harus berikan tanda kurang di depannya atau menandakan minus, karena itu mengurangi aset teman-teman ya. Kurangi aset di sini. Jadi ini anggap hutang tidak ada, kemudian untuk penyimbangnya kita tinggal masukkan modal awal. Jadi modal awalnya itu sejumlah yang ada di atas ini. Teman-teman bisa copy saja, karena totalannya supaya balance harus ada di kreditnya. Kenapa harus ada di kredit? Karena sebenarnya posisi dari akun itu sudah ada formulanya. Nanti teman-teman bisa cek di video yang ada di deskripsi yang saya bagikan. Itu sebenarnya sudah ada ketentuannya bahwa aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Apa yang bertambah, apa yang berkurang itu pasti saldonya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih detail lagi.
Nah, ini kita sudah mendapatkan saldo awal untuk memulai proses penginputan di periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, bagaimana kalau teman-teman menggunakan aplikasi latihan teman-teman? Itu konsepnya sama saja teman-teman. Silahkan diisi saja kas tunainya. Anggap sesuai contoh yang sama, kita buat 50.000. Kemudian untuk Bank BCA, ini Bank BCA-nya kita cek dulu. Bank BCA-nya itu ada 1.200.000. Jadi ini 1.200.000. Lalu di bagian persediaan, ini kita ganti saja persediaan obat. Ini untuk latihan yang kemarin teman-teman ya. Persediaan barang dagang seperti ini saja. Nah, ini yang lainnya nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Saya ubah dulu yang satu ini. Persediaannya itu tetap teman-teman bisa gunakan file ini. Jadi file ini tetap bisa teman-teman gunakan, mau menggunakan Exact ataupun aplikasi yang sederhana. Patokannya teman-teman bisa dari situ. Nanti teman-teman sisa isikan di sini paste spesial, kemudian value. Nah, kemudian aset tetapnya di sini ada kendaraan, kemudian ada mesin dan peralatan. Teman-teman bisa edit. Oke. Mesin dan peralatan di sini sudah ada 2. Kita ambil dulu saldonya itu 17 juta dengan 5 juta. Kita masukkan. Jadi 17 juta dengan 5 juta. Jadi aplikasi yang 2 tadi itu membantu teman-teman dalam membuat rinciannya, karena yang masuk ke accounting itu hanya saldo saja atau nilai rupiahnya teman-teman. Akumulasi penyusutan kendaraan, kemudian teman-teman buat lagi akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Oke. Kita masukkan dulu jumlahnya, teman-teman bisa ambil dari sini. Ini karena sejajar, kita copy saja langsung 2 teman-teman. Silahkan masukkan ke bagian akunnya ini teman-teman. Kita klik kanan paste spesial. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman ambil dari file lain, itu selalu paste spesial ke format kita supaya teman-teman tidak formatnya itu tidak hancur atau tidak berubah. Jadi seperti itu. Nah, kita tinggal berikan tanda minus di depannya seperti ini. Nah, ini sudah ada. Kita ke bawah dulu. Nah, ini sudah sama. Kita cek dulu neracanya teman-teman yang di awal. Di pertanggal 31 Desember, karena ini masih kosong, maka di sini teman-teman bisa cek itu 5.893. Oke, kemudian ini 5.893 balance yang terisi itu kas tunai, bank BCA, persediaan barang dagang dan aset tetap. Jadi sudah otomatis. Kita cek kembali di bagian ini teman-teman, yang aplikasi Exactnya. Masuk ke neraca. Kita filter dulu, hilangkan yang 0. Nah, hasilnya juga tetap sama teman-teman ya. Jadi saldo awalnya itu tetap sama, 5.895.833. Ini tetap hasilnya sama ya. Nah, itu adalah langkah untuk pembuatan pembuatan laporan keuangannya. Kemudian setelah jadi teman-teman, itu harus memasukkan transaksi dari periode yang teman-teman ingin buat laporannya. Misal kita Januari dulu ya. Jadi Januari masuk ke jurnal umum. Nah, di sini kita menjurnal. Kalau teman-teman mau memanfaatkan aplikasi penjualan ini, maka pembelian dan penjualan barangnya itu masuk ke aplikasi ini saja. Oke, nanti masuk ke sini saja, maka otomatis akan dibuatkan. Jadi ini tidak semua harus digunakan. Misal hanya perlu untuk persediaannya saja, bisa masukkan ke sini. Contoh teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman tidak perlu rekap
customernya kita buat umum saja. Jadi analisa dan lainnya teman-teman abaikan dulu. Kita ada barang masuk, kita hapus saja dulu ini. Jadi ini dihapus saja semua kecuali yang ada rumusnya, yang item. Kita delete dulu. Nah, seperti ini. Anggap di tanggal 1 bulan 1 2021. Jadi ini 2021. Jurnal beli, jadi pembelian PB 001 atau transaksi yang pertama. Anggap kita beli tunai. Ini karena kita tidak perlu tunainya atau apa, kita anggap saja bahwa ini adalah kas tunainya. Yang terpenting adalah di produknya ini teman-teman, karena kita membutuhkan bantuan untuk quantity. Misal kita beli 2 produk di tanggal yang sama dengan bukti transaksi yang sama, di copy saja seperti ini. Kuantitinya adalah kita beli ada 10, kemudian ini ada 12 pieces. Harganya itu kita buat misalkan harga yang tadi kan 30, kita anggap bahwa ada kenaikan 35.000. Jadi ini kita buat dulu. Kemudian yang produk B ini ada penjualan juga, pembelian juga dengan harga 53.000. Jadi ada kenaikan sedikit dari yang stok awalnya teman-teman. Jadi ini adalah stok awalnya 35.000, kemudian 50.000. Oke, kita masuk ke pembelian tadi. Oke, ini barang masuknya. Ini 35.000, berarti tidak ada perubahan. Kita ubah ke 37.000. Nah, ini adalah pembelian teman-teman. Maka pada saat teman-teman selesai, bisa sebenarnya teman-teman rekap per tanggal saja. Setelah selesai, mungkin admin yang satu menginput yang di sini, kemudian teman-teman bisa ambil datanya, atau jika teman-teman buka dengan Google Sheet, maka ini menjadi acuan teman-teman. Admin silakan menginputnya di Google Sheet, tapi saat teman-teman ambil itu harus masukkan ke dalam jurnal transaksi. Misal tanggal 1 bulan 1 2021. Nah, di sini disamakan saja PB 001. Jadi keterangannya itu pembelian tunai, misal produk ini ada pembelian tunai produk A dan B, misalkan kalau misalkan mau detail seperti ini. Karena PB ini yang teman-teman masukkan, oke, ini sama dengan yang teman-teman input di sini. Jadi totalnya itu secara keseluruhan adalah 1.006.000. Jadi di sini 1.006.000 ya. Oke, kita pilih dulu. Persediaan. Jadi persediaannya bertambah. Jadi tinggal bermain logika saja. Jadi di sini ada persediaan barang dagang, kemudian kasnya. Oke, di sini kita ubah dulu menjadi hutang saja, teman-teman ya. Karena ini kasnya tidak cukup, nanti akan minus. Jadi kita buat saja dulu hutang usaha di pembelian kredit. Oke, ini kita copy, samakan. Nah, ini jumlahnya itu sebesar yang di sini teman-teman, 370 tambah 636 berarti 1.006.000. Oke, 1.006.000. Oke, sama dengan saja ke sini. Nah, kita update juga di bagian exactnya tanggal 1 bulan 1 2021. Nah,
ini di exitnya kita samakan kembali PB001 pembelian. Keterangannya pembelian kredit produk A dan B. Tapi detailnya sudah ada teman-teman ya di aplikasi yang tadi juga. Yang lain kita abaikan juga. Misal KB karena teman-teman gunakan hutang itu bisa menggunakan kode bantu, tapi ini fokus ke laporan dulu. Nanti teman-teman bisa cek fungsinya di video-video saya. Di sini persediaan. Jadi kita ketik dulu persediaan, kita cari ini ada persediaan barang bertambah, kemudian di sini ada hutang. Jadi bedanya sama yang latihan tadi itu ke bawah, ini ke samping teman-teman. Jadi cukup satu baris saja. Contoh tadi jumlahnya itu 1.006.000. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk pembeliannya. Seperti apa laporan dihasilkan untuk neracanya? Kita cek di sini sudah, kita filter dulu. Oke, ini sudah muncul periode Desembernya itu terakhir 1.006.000 teman-teman. Ada hutang usaha. Kemudian persediaan barang dagang itu sudah bertambah. Kalau teman-teman buka di sini, ini saldo berjalannya tadi 1.006.000. Kemudian kita cek di aplikasi Excel latihan kita, neracanya hasilnya tetap sama juga teman-teman. Ini jadi seperti ini. Kita cek yang 3.381, ini 3.381 teman-teman ya. Kita ubah dulu tanggal 1 bulan 1. Oke, neraca ini sudah sama teman-teman. Jadi secara fungsinya itu konsepnya sama saja. Jadi sudah otomatis neracanya dihasilkan. Kemudian teman-teman input lagi transaksi. Misal teman-teman ada penjualan. Kalau penjualan ya teman-teman mau menggunakan file ini, silahkan input di sini teman-teman, di bagian penjualan. Kita hapus dulu. Oke, yang ini kita hapus semua. Nah, kita buat dulu tanggal 2, misalkan tanggal 2 bulan 1 2021 itu ada jurnal penjualan atau e-invoice. Kita keluarkan invoice 001. Ini pelanggannya kita buat umum saja. Kemudian kas tunai, kemudian admin 1, produknya itu produk A, kemudian kita bikin 2 saja, produk B, copy saja seperti ini, karena ini dalam satu nota maksudnya seperti itu. Kuantitinya produk A kita jual ada 5 pieces, kemudian ada 7 pieces. Harganya misalkan tadi yang 35.000 itu kita jual 50.000. Nah, kemudian yang ininya teman-teman, yang produk B kita jual 70.000. Nah, ini kalau teman-teman ingin cek omsetnya ada 71.000. Nah, teman-teman bisa buka yang ini. Oke, jadi ini adalah HPP-nya. HPP-nya itu 179.000. Jadi secara otomatis teman-teman ya. 179.000. Ada 2 opsi, teman-teman ingin langsung update atau masukkan dari sini, bisa juga teman-teman nanti di akhir baru dimasukkan. Kita buat dulu tanggal 2 bulan 1 2021 INV 001. Jadi bisa direkap saja penjualan tunai
customer A atau umum karena ini tidak ada ininya customernya, maka yang dipilih di sini untuk jurnalnya. Jadi untuk teman-teman harus pahami dulu cara menjurnalnya. Nanti silakan cek saja di video saya, pasti ada teman-teman. Kemudian penjualan tunai umumnya itu ke kasnya dulu bertambah karena tunai. Kemudian di sini kita berikan kode 4 itu penjualan. Nah, di sini penjualan obat, saya ganti dulu di sini penjualannya. Jangan penjualan obat tapi penjualan produk saja. Oke. Kita masuk ke jurnal. Ini adalah penjualan produk. Jumlahnya ini kita copy dulu. Silakan teman-teman rekap saja supaya, karena ini sudah ada detailnya. Totalnya itu teman-teman blok saja seperti ini 740.000. Nah, di sini 740.000 sama dengan 740.000. Ini sudah selesai, tapi belum ada HPP atau mengurangi persediaannya teman-teman. Kalau misalkan ingin mengurangi persediaan, teman-teman harus mengubah jurnal yang teman-teman buat ke metode sistem perpetual. Jadi setiap ini bagi yang bisa langsung tahu HPP-nya teman-teman ya. Nah, sekarang HPP-nya kita masukkan seperti ini. Kemudian HPP penjualan. Oke, seperti ini. Ini kita masukkan HPP-nya, kita kode 5 teman-teman ya. Harga pokok penjualan obat kita ganti juga di sini. Harga pokok penjualan barangnya, pokok penjualan saja seperti ini. Kemudian teman-teman isikan persediaan. Tinggal copy saja yang sudah ada di sini. Inilah kelebihan dari Excel, bisa teman-teman copy paste. Nah, jumlahnya berapa yang teman-teman ingin jadikan modal? Ini yang teman-teman bisa pergunakan. Jadi ini totalnya 538.333. Jadi ini 588.333. Kalau misalkan teman-teman ingin yang lebih real, teman-teman silakan, kalau misalkan ada komanya atau desimalnya, silakan filter invoice berapa yang diinginkan, yang penting sama. Ini silakan teman-teman copy kemudian pindahkan ke sini dengan cara paste spesial. Oke, jadi ini sampai desimalnya pun ikut teman-teman. Jadi akan sama hasilnya ini 833. Kita cek dulu hasilnya sudah pasti masuk ke laba rugi. Ini teman-teman. 33 keuntungan 201.667.000. Kemudian di bagian ini kalau kita teman-teman cek 201.667. Ini 201.667. Sama teman-teman hasilnya. Di laba ruginya juga ini sudah kalau teman-teman cek untuk penjualan laba ruginya. Nah, ini sama semua teman-teman. Jadi hanya bedanya yang ini tidak ada neraca, karena khusus untuk penjualan dan inventory teman-teman. Ini sudah dapat 201.667. Kemudian kita coba update di Exact VS02 kita. Nah, di sini di baris yang kedua, tanggal 2 bulan 1 2021, INV 001, penjualan tunai ke umum. Nah, di sini teman-teman masukkan dulu kita kas. Jadi kas tunai pada pendapatan. Kita cek dulu ada pendapatan tidak di sini. Pendapatan usaha. Tadi penjualan, tapi konsepnya sama saja teman-teman, silahkan diperbaiki. Di sini jumlahnya kita cek tetap sama, kita bisa cek juga di bagian ini. Kita copy 740.000, ini bulat jadi tinggal masukkan langsung saja 740.000.
40.000. Kalau di sini hanya satu kali mengisi, kemudian dengan nomor yang sama, ini ada HPP. Jadi masuknya di sini adalah persediaan. Kita tinggal copy saja persediaan barang dagang di sini, di kredit supaya berkurang. Kemudian harga pokok, kita cek dulu harga pokok ini tidak ada. Di COA kita gunakan istilahnya di sini adalah beban pokok pendapatan, atau harga pokok ini kita gunakan beban pokok pendapatan. Kita pilih, oke. Jumlahnya seperti yang tadi itu sama saja. Jadi tinggal di copy, paste. Jadi adminnya boleh menginput penjualan rutin, barang masuk dan barang keluar. Tapi teman-teman untuk accountingnya silahkan dipergunakan salah satu dari aplikasi ini. Nah, sekarang kita sudah dapat, kita cek dulu laba ruginya teman-teman. Laba ruginya hasilnya sama, 201.667. Jadi baik yang pertama maupun yang laporan kedua, konsepnya tetap sama saja teman-teman. Oke. Hanya saja mungkin lebih banyak lagi laporan di sini ya. Kita masuk kembali. Bagaimana kalau misalkan di akhir bulan? Kalau akhir bulan, disinilah fungsi dari aplikasi daftar aset tetap kita. Kita tinggal masukkan saja Januari di sini. Kita tinggal pilih saja Januari. Kita pilih Januari tahun 2021. Nah, penyusutannya itu teman-teman ambil di jenis aset. Berarti penyusutan Januari 2021 itu ini sudah otomatis dihitung teman-teman. Kita cek 354 kita copy saja angkanya. Tapi kita buat dulu jurnalnya. Ini anggap sudah akhir periode teman-teman. Tanggal 31 bulan 1 2021. Ini JP, jurnal penyusutan 001. Ini penyusutan kendaraan. Kemudian yang kedua penyusutan mesin dan peralatan. Ini sama saja dalam satu jurnal. Ini teman-teman jurnalnya itu berarti beban penyusutan. Jadi ini ada penyusutan, kita cek dulu penyusutan kendaraan, kemudian kita buat lagi penyusutan mesin dan peralatan pada akumulasi. Jadi tinggal pilih seperti ini yang sesuai. Oke. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Nah, maksud saya jumlahnya ini teman-teman silahkan ambilkan dari daftar aset ini teman-teman. Kita copy, paste spesial, kemudian value, kemudian ini kita copy juga. Oke. Paste spesial. Nah, kita cek dulu neracanya. Hasilnya neracanya untuk aset tetap. Oke, ini sudah 17 juta dengan 16 juta. Kita blok dulu. Hasilnya 300, ini di bawah sini teman-teman, 354.167. Kita cek di penyusutan nilai bukunya 354.167 sama. Nah, begitu juga pada saat teman-teman mau masukkan di aplikasi yang file latihan ini, itu jurnalnya tetap sama juga teman-teman. Kita anggap bahwa 31 bulan 1 2021. Kita samakan, ini
P atau jurnal penyusutan 001. Nah, ini penyusutan kendaraan, kemudian penyusutan kendaraan, kita ganti di bawahnya lagi penyusutan mesin dan peralatan, kita samakan. Nah, konsepnya ini harus 4 baris karena memang akun debit dan kreditnya itu ke bawah teman-teman, jadi dia tidak ke samping. Oke, jadi 14 ini 1202 harusnya di print saja teman-teman ini. Oke, kendaraan, kita cek dulu untuk cuanya supaya lebih cepat. Di sini ada penyusutan kendaraan itu 6008 dengan 6000. Yang perabot ini kita ganti saja dengan penyusutan mesin dan peralatan. Karena tadi kita sudah buat 6008 dengan 9. Kita masukkan. Pilih saja kode paling terakhir. Ini di bagian debit juga di bawah yang mesin dan peralatan. Kemudian di sini akumulasi. Oke, akumulasinya itu penyusutan kendaraan. Nah, mesin dan peralatan. Jumlahnya kita ambil tetap sama dengan yang tadi, ambil di daftar penyusutan ini, kita copy saja. Kita copy, kita pindahkan sini, paste spesial. Oke. Seperti ini tinggal sama dengan, jadi harus balance teman-teman antara debit dan kredit. Kita copy lagi. Gunanya kita copy supaya desimalnya ikut juga dan hasilnya sama persis dengan yang lampirannya teman-teman. Oke. Nah, kita cek neracanya kembali untuk yang ini. Ini sama juga teman-teman. Hasilnya 354.167. Ini. Jadi apapun yang teman-teman ingin gunakan untuk aplikasi penyusunan laporan keuangan, ini sebenarnya sudah jadi karena tinggal jurnal biaya, jurnal transaksi yang lain, maka otomatis sudah dihasilkan dan teman-teman bisa langsung print untuk lampirannya, untuk SPT, pelaporan SPT tahunannya. Jadi seperti ini. Begitu juga dengan laba rugi, teman-teman sisa print out, maka hasilnya sudah jadi. Oke. Kita coba save as. Ini laba rugi. Oke. Tidak usah kita simpan saja. Penting teman-teman sudah lihat di sini sudah ada. Ini minus teman-teman ya, karena penyusutannya lebih besar. Kita cek juga yang ini. Neracanya seperti ini. Kita print. Nah, ini hasilnya sama saja. Yang laba rugi juga kita bisa pilih teman-teman di sini. Kita print out juga. Ini sudah bisa menjadi lampiran perpajakannya beserta untuk daftar aset tetapnya. Ini teman-teman silahkan seperti ini saja. Thanks. Oke. Nah, ini per Januari 2021 atau teman-teman ganti nanti per Desember. Ini tinggal print out, diatur, sudah jadi. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin videonya sudah cukup panjang, tapi semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin dari sekian banyak aplikasi yang kita buat itu seperti apa sih penggunanya dan saling berkaitannya seperti apa, dan
Di sini kita sudah perlihatkan bahwa kita sudah bisa membuat laporan keuangan untuk perusahaan dagang menggunakan beberapa file yang telah kita buat di video latihan kita. Untuk tadi saya lupa persediaan barang dagang. Kita cek dulu di sini saldo akhirnya itu 2.842. Kita masuk ke stok. Yang stok kita ke menu dulu. Ini persediaannya. Ini ada produk C-nya juga. 2.842.667. Oke, ini sama teman-teman. Jadi kalau misalkan butuh lampiran detailnya, misalkan teman-teman ingin menghasilkan laporan, ya teman-teman sisa seperti ini saja. Ini sudah otomatis juga akan di print. Jadi semua aplikasi atau file yang kita pelajari di channel ini sebenarnya saling berkaitan dan sama-sama penggunaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tidak membutuhkan neraca dan yang lain-lainnya, ibaratnya laporan keuangan yang lain, hanya laba rugi saja untuk tahu berapa pendapatan, berapa pengeluaran, aplikasi ini bisa digunakan. Tapi kalau misalkan pencatatan kas bank saja, di aplikasi pencatatan kas bank yang sebelumnya kita buat juga bisa dipergunakan. Intinya sesuai kebutuhan dari teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini teman-teman. Memang cukup panjang tapi semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami proses penggunaan aplikasi yang selama ini teman-teman buat di channel ini. Jangan sampai teman-teman hanya membuat saja tapi tidak tahu bagaimana menggunakannya serta saling menghubungkannya. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.